Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma Adi Nugraha, CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Pada video ini, kita akan membahas mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat pertanyaan sebagai berikut. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua memahami dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Aspek yang pertama, kesiapan belajar murid, readiness, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dalam minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran. Kemudian, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya atau di kelas yang sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, di semester sebelumnya. Yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, antara lain yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Diferensiasi proses, guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Terdapat pertanyaan pada video kali ini, yaitu adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan modul 2.1 yang sekarang kita bahas ini. Ternyata ada keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan
2.1 itu terdapat keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 itu supaya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal tersebut, maka guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar yang sesuai dengan nilai dan peran guru. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Yang terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 ketika pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya paparkan melalui video ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.